Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudaraku. Dalam video kali ini akan kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim, yang mana pada video sebelumnya telah kita ceritakan bahwa Nabi Ibrahim diungsikan ke dalam gua karena saat itu Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Kemudian selama di dalam gua Nabi Ibrahim tumbuh dewasa. Lalu ketika kondisi sudah aman, Nabi Ibrahim pun keluar dari gua. Dia kemudian mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada usia 40 tahun Nabi Ibrahim pun diangkat sebagai seorang Rasul dan Nabi. Video kali ini kita akan menceritakan kilas balik tentang Raja Namrud. Saudara-saudaraku, Raja Namrud adalah raja yang berkuasa di Babilonia. Dia dinobatkan sebagai seorang raja pada usia 30 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Raja Namrud memiliki sifat yang tamak. Dia gila kekuasaan sehingga membuatnya tidak ingin dilengsarkan dari kerajaannya. Lalu Raja Namrud menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Rakyat-rakyatnya harus mau mengakui dia sebagai Tuhan. Bagi rakyat yang mau mengakui dia sebagai seorang Tuhan, maka kebutuhannya akan dicukupi oleh Namrud. Minta makanan, minta rumah, minta emas, minta uang, dicukupi semua oleh Namrud. Dan bagi rakyat-rakyatnya yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan akan dipenjara, bahkan akan dihukum dengan hukuman yang berat. Saudara-saudara sekalian, Namrud dengan kekuasaannya yang saat itu sangat luas, dia memiliki penasehat-penasehat dan memiliki pejabat-pejabat terdekat, yang kemudian pejabat-pejabat terdekatnya itu dia sebar ke penjuru kekuasaannya di masing-masing wilayah di kekuasaannya. Kemudian untuk menanamkan doktrin kepada rakyat bahwa Namrud adalah Tuhan, maka pejabat-pejabatnya itu dia perintahkan untuk membuat kuil di masing-masing wilayah kekuasaan mereka. Kuil itu berisikan patung-patung untuk disembah, dan yang paling besar di semua kuil harus ada patung Raja Namrud. Kemudian semua pejabat melaksanakan perintah beliau, termasuk Azar yang merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, juga merupakan salah seorang pejabat dekat Raja Namrud. Dia seorang pemahat patung yang sangat terampil. Semua patung-patung yang digunakan sebagai sarana untuk menyembah Raja Namrud dibuat oleh Azar dan dibuat oleh bawahannya Azar. Azar membuat patung-patung itu disebarkan ke seluruh penjuru kekuasaan Raja Namrud. Kemudian di ibu kota Babilonia itu sendiri, Namrud mendirikan kuil yang paling besar, kuil yang paling megah. Tentu saja kuil itu diisi dengan patung-patung, dan yang paling besar adalah patungnya sendiri. Saudara-saudaraku, Namrud membuat kuil-kuil di masing-masing wilayah kekuasaannya.
dan dia juga membuat kuil besar di ibu kota kerajaannya. Ini merupakan upayanya untuk mendoktrin dan menanamkan di dalam otak, pikiran dan keyakinan masing-masing rakyatnya untuk mengakui bahwa dia adalah seorang Tuhan. Kemudian penyembahan terhadap patung-patung itu pun terus berjalan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, turun-temurun. Di masing-masing wilayah mereka menyembah patung-patung Namrud. Di ibu kota pun mereka juga menyembah patung-patung Namrud. Bagi mereka yang mengakui Namrud sebagai seorang Tuhan, maka kebutuhannya dicukupi oleh Namrud. Dan bagi mereka yang tidak mengakui Namrud sebagai Tuhan, akan dihukum dengan hukuman yang berat oleh Namrud. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah diceritakan di video yang pertama, Namrud di suatu malam bermimpi. Mimpinya itu ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamarnya lalu membanting dan menghancurkan mahkotanya. Kemudian menurut juru ramalnya bahwa itu tanda akan ada anak laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Lalu dia membunuh semua anak laki-laki yang lahir saat itu. Sampai kemudian berjalannya waktu 40 tahun setelah Namrud dinobatkan sebagai raja, setelah Namrud mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Kemudian pada 40 tahun itulah Nabi Ibrahim juga berusia 40 tahun. Saat itulah Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul sekaligus nabi. Nabi Ibrahim telah mendapatkan ilmu, anugerah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Ibrahim melihat bagaimana buruknya perbuatan kaumnya yang menyembah patung-patung, yang mendewakan patung-patung, minta berdoa kepada patung-patung, yang membuat Nabi Ibrahim semakin sedih. Ternyata ayahnya sendiri adalah seorang pemahat patung dan penyembah patung. Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim kemudian mulai berdakwah kepada ayahnya sendiri. Wahai ayah, mengapa engkau membuat patung-patung ini, wahai ayah? Dan mengapa engkau menyembah patung-patung ini, wahai ayah? Sesungguhnya aku melihat perbuatanmu dan perbuatan kaum-kaummu adalah perbuatan yang keliru. Mendengar ucapan Nabi Ibrahim itu, ayahnya yang bernama Azar kemudian marah. Diam kamu Ibrahim, ini adalah tradisi, ini adalah budaya, kebiasaan yang sudah diturunkan dari leluhur-leluhur kita. Saudara, terjadi konflik antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dakwah kepada kaumnya, sehingga saat itu di antara kaumnya menjadi terkenal. Nama Ibrahim menjadi terkenal, yaitu seorang laki-laki yang mendustakan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengenal Ibrahim sebagai seorang laki-laki yang tidak setuju dan tidak mengikuti keyakinan mereka. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kisah Nabi Ibrahim masih berlanjut di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.